Indonesia belum pernah meraih gelar juara, namun karena bermain di kualifikasi Piala Dunia mereka menurunkan seluruh pemain U22. Terlihat visi mereka cukup jauh, tidak terlalu berambisi untuk meraih Piala AFF. Anak-anak Indonesia juga gila. Saya ingin Vietnam memenangkan kejuaraan tetapi tidak mudah untuk mengalahkan Indonesia. Filipina juga kuat, mereka mendunia, warga negara yang dinaturalisasi. Ada di kolam desa tetapi belum pernah memenangkan Piala AFF. Sedangkan untuk babak kualifikasi ketiga Piala Dunia, Vietnam Thailand sudah berpartisipasi dengan 100% pemain dalam negeri. Jadi pastinya lebih membanggakan dibandingkan Belanda palsu. Timnas Indonesia tuntaskan daftar mengejutkan di Piala AFF 2024. Pelatih Sintayong tidak akan mendapatkan kartu terbaik di Piala AFF ketika hanya ada satu pemain naturalisasi yang berpartisipasi, bukan 3 pemain seperti rencana semula. Mereka masih mendapat jasa beberapa pemain kunci, yakni trio Marcelino Ferdinand, Arhan, dan Asnawi. Indonesia masih menargetkan bermain di final, selanjutnya meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Indonesia belum pernah meraih gelar juara, namun karena bermain di kualifikasi Piala Dunia, mereka menurunkan seluruh pemain U22. Terlihat visi mereka cukup jauh, tidak terlalu berambisi untuk meraih Piala AFF. Teringat saat Vietnam memainkan kualifikasi Piala Dunia, namun arena kecil seperti SEA Games masih menggunakan skuad terkuat, sehingga menunda seluruh turnamen V-League. Vietnam masih terlalu mementingkan Piala AFF dan SEA Games. Bedanya hanya dari segi visi saja, namun dari segi kekuatan, memang beberapa tim Asia Tenggara masih belum mampu menjangkaunya. Peduli Piala Dunia tapi tak peduli Piala AFF. Jadi wajar saja mereka mendatangkan skuad U22. Nah, itu saja sudah cukup kuat dan menarik ya Sobat Indonesia. Ya ampun, Ronaldo, Rivaldo, Kakak, Marcelino, siapa yang main lagi? Jika Anda tidak memenangkan kejuaraan kolam desa, orang-orangnya pasti akan mengutuk Anda. Sebagai pemain asli Indonesia terlalu buruk sehingga tidak berani membiarkannya bermain karena takut kalah dan memalukan, sehingga ia melepasnya ke tim junior. Salahkan saja. Sudah berada di Vietnam selama minimal 5 tahun, dedikasikan untuk Vietnam ini naturalisasi online untuk anak dengan nenek Indonesia. Lucu sekali. Pemain lokal Indonesia sangat miskin sehingga tidak berani mengirimkan timnya untuk bertanding, mengirim tim junior ke pertandingan yang kalah menghindari penghinaan, dan memiliki alasan untuk disalahkan. Indonesia belum pernah memenangkan kejuaraan apapun sejak naturalisasi. Jika kalah, silahkan tinggalkan Asia Tenggara. Langsung berangkat ke Vietnam dan menjalani 3 pertandingan berkat naturalisasinya. Mengapa Anda tidak ingat kekalahan dari Vietnam selama 5 tahun berturut-turut? Lupa begitu cepat. Indonesia mendatangkan pemain U21 ke bawah. Ada 2 orang berusia di atas 21 tahun. Indonesia asli ada di sini. Mari kita lihat apakah saya masih bisa berteriak. Tim ini beruntung bisa mencapai final. Dengan susunan pemain seperti itu, jika menang mereka akan membuat heboh. Jika kalah, salahkan pemain cadangan. Tidak ada yang akan terjadi. Pelatih sudah mengetahui semuanya, strategi untuk tidak kehilangan kursi. Menempati posisi kedua, jika Vietnam dianggap tidak punya peluang, biarkan Thailand tertinggal sementara Indonesia masih menjadi runner-up. Menghitung Vietnam juga bagus sekarang, secara umum berimbang. Mari kita lihat siapa yang lebih baik di dalam negeri. Di Indonesia sekarang sudah berbeda level. Kolam desa hanya memperbolehkan generasi muda untuk keluar dan bermain. Nomor 7 saja sudah cukup menyiksa para pemain Vietnam, terutama Raja Sikut, Doi Man, dan Raja Gulat. Tan Binh ditipu olehnya dan menjadi sangat marah. Turnamen tersebut bukan milik pengelola FIFA, namun sayang sekali pemain Indonesia yang pernah menempati posisi kedua sebanyak 6 atau 7 kali ini merasa sangat getir. Anak-anak Indonesia juga gila. Saya ingin Vietnam memenangkan kejuaraan tetapi tidak mudah untuk mengalahkan Indonesia. Filipina juga kuat. Mereka mendunia, warga negara yang dinaturalisasi. Ada di kolam desa tetapi belum pernah memenangkan Piala AFF. Sedangkan untuk babak kualifikasi ketiga Piala Dunia, Vietnam dan Thailand sudah berpartisipasi dengan 100% pemain dalam negerinya. Jadi pastinya lebih membanggakan dibandingkan Belanda palsu. Kita hanya kalah dari Belanda palsu. Oke, pada tanggal 15 Desember nanti Indonesia asli pasti sudah tahu betul apa itu festival.